Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bro. Sehat Pak? Alhamdulillah, sampai juga nih ke rumah saya. Iya. Maaf ini ganggu malam-malam Pak. Silakan. Boleh siap. Alhamdulillah sudah sampai nih di rumah. Oke Pak. Silakan. Iya enggak. Siap. Inilah rumah kita, sampai juga. Ya jadi sesuai ini tadi Pak. Saya nelpon tadi rencananya mau gerbek rumah Pak Permana. Kejutan nih saya sudah ini. Jadi Gimana kabar Pak? saya alhamdulillah sehat, olahraga rutin, ya kan, jalan terus, pokoknya menikmati lah gitu lah. Oke Pak, saya langsung aja to the point terkait pencalonan Bapak. Apa yang membuat Bapak ingin mencalonkan diri sebagai anggota Dewan di Pileg 2024 nanti Pak? Ya, Pak An, saya merasa terpanggil. Yang pertama, sejak purna tugas tuh saya diangkat sebagai staf khusus di Kabupaten Oki 2 tahun. Kemudian juga dilanjutkan di Kabupaten Ogan Ilir 2 tahun. Kemudian juga ketemu dengan kawan-kawan, ketemu dengan Bapak Mawardi Yahya, ketemu dengan Tanah. Kenapa kamu tidak calon? Nah, begitu pertanyaan itu dipikir-pikir, boleh juga ini gitu kan. Kalau dulu kan saya pengamat kebijakan publik juga menguji debat Bupati. Bupati Pali saya itu sebagai panelisnya. Kemudian Bupati Ogan Ilir. Nah sekarang banyak dukungan dari para senior kita, Pak Mawardi, Pak Edi Santang, Cici. Kenapa tidak jalan aja? Ya itulah. Kebetulan saya juga sudah tidak ada beban lagi. Anak-anak, keluarga sudah pada rumah tangga, sudah punya nafkah sendiri. Ya kenapa tidak gitu kan? Dan fokus gitu Pak. Jadi ingin fokus, saya tinggal berdua juga di rumah gitu kan. Bahkan kata Pak Ustadz, khairunnas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat. Ya mudah-mudahan saya bermanfaat di masyarakat Kota Palembang. Itulah motivasi saya, Pak. Ya kalau masyarakat tuh pasti ingin tahu Pak. Kira-kira kalau Pak Permana terpilih, apa sih yang akan Bapak lakukan? Ya hampir semua partai, hampir semua pemerintah itu kan tujuannya satu. Mensejahterakan masyarakat. Kalau provinsi ya Sumatera Selatan, kalau Kota Palembang ya masyarakat Kota Palembang. Nah, kita masih tergolong kota yang tergolong miskin, ya. Penduduk Kota Palembang 2,7 kan yang miskinnya 1,2. Kemudian juga infrastruktur, pembangunan fisik, non fisik. Jadi apa yang bisa kita lakukan kita akan tuangkan jika nanti saya duduk. Sebab dalam membangun ini ada dua ya, pembangunan fisik, pembangunan non fisik. Ya. Pembangunan fisik sebetulnya itu adalah untuk supaya akses-akses yang ada di Kota Palembang ini terkoneksi dengan baik. Pembangunan fisik adalah untuk menjawab bagaimana pengangguran, bagaimana kemiskinan, bagaimana peluang usaha, kesempatan bekerja. Ini harus hidup. Ekonomi kerakyatan, UMKM ya. Jadi kalau membangun daerah itu ekonomi hidup, otomatis tidak akan mengganggu pemerintahan. Karena fungsi pemerintah itu adalah satu sebagai fasilitator, kemudian swasta adalah sebagai eksekutor, dan masyarakat juga sebagai motivator, penggerak. Kalau dalam membangun ini tidak bisa pemerintah melaksanakan satu elemen saja. Jadi harus bersama-sama. Tapi pemerintah adalah yang mempunyai peranan besar untuk bisa memfasilitasi apa yang menjadi permasalahan di masyarakat. Inilah sebagai contoh. Kita logika sederhana. Kalau kita sakit kepala, obatnya apa nih? Oh Parame, Insa. Nah itulah yang kira-kira harus diberikan. Harus pas gitu. Harus pas. Kalau misalkan masyarakat banyak pengangguran. Pengangguran itu karena apa? Satu, karena pendidikan. Yang kedua, tidak mempunyai modal kerja. Apa yang dilakukan? Mungkin dengan pelatihan, hidupkan nanti balai latihan yang ada di Kota Palembang. Kemudian juga berikan kailnya, ya. Jangan ikannya tapi kailnya. Kailnya apa? Berikan pelatihan selama 40 hari mungkin. Ada perbengkelan, ada pembuatan PMP, kemudian ada juga cara bertenun, ya kan? Ini adalah potensi Kota Palembang. Itu untuk kehidupan ekonomi kerakyatannya. Kalau infrastrukturnya mungkin
program yang sudah bagus dari Bapak Wali Kota terdahulu, Bapak Edi Santana, Bapak Arno Joyo, ya, kemudian Ibu Fitri, sekarang Ratu Dewa sebagai PJ, yang baik kita teruskan. Tetapi masalahnya adalah menjawab tidak permasalahan di masyarakat. Itu yang paling penting. Oke, Pak, kalau ngomongin soal keluarga nih, Pak, gimana dukungan keluarga terhadap niat Bapak dalam pencalonan ini, Pak? Ya, kalau untuk dukungan pencalekan DPRD Kota Palembang ini, semula keluarga tidak ada yang dukung. Oh gitu? Ya, tapi akhirnya saya berikan penjelasan kepada istri, kepada ketiga putri saya, bahwa ini adalah dunia saya. Dulu saya mengabdi 34 di pemerintahan, lalu saya menjadi pengamat kebijakan publik, ya, kemudian saya jadi narasumber di berbagai event. Inilah dunia saya, begitu kan. Nah, bagi anak dan istri mungkin sudahlah istirahat. Ya, istirahat itu mau ngapain? Istirahat itu adalah mengamalkan ilmu. Nah, ilmu saya ya ini. Saya berbisnis tidak bisa, berdagang tidak bisa, karena saya 34 tahun pemerintahan, inilah yang ingin saya tularkan. Kalau dulu saya menguji bupati, wali kota, sekarang coba-coba deh menjadi anggota DPRD gitu kan. Kalau saya tetap, akhirnya keluarga memaklumi, mulai bantuin cetak, baligo, ke percetakan. Kemudian anak-anak saya yang media dari tamatan Paramadina juga mulai buat klip pecat gitu kan. Lama-kelamaan diyakinkan. Ya mudah-mudahan lah. Artinya disupport 100%. Disupport akhirnya sampai sekarang sekeluarga. Tinggal bagaimana efisien, efektif, dan the winner. Kira-kira begitulah. Pak, 34 tahun di birokrasi. Terus ini 5 tahun ke depan ini apa yang bisa Bapak bawa sebagai anggota dewan nanti, Pak, jika terpilih? Iya, dengan modal 34 tahun mendampingi 5 gubernur, saya kira pengalaman saya cukuplah untuk bisa duduk nanti di DPRD, mengawal dan untuk mengkonektivitikan dengan pemerintah. Apa yang harus dilakukan. Memang ada pertanyaan, pada waktu kamu duduk di pemerintahan apa yang dilakukan? Alhamdulillah 9 kali kepala dinas, silahkan aja dilihat track record saya di media, ya di YouTube, di Detikcom. Alhamdulillah saya selalu mengukir sejarah dan terbaik untuk masyarakat. Apalagi seandainya saya duduk di DPRD Kota Palembang, tentu ini akan menggiring program pemerintah ini menjawab permasalahan di masyarakat. Kita kemiskinan masih, lapangan kerja masih terbatas, ya kan. Kemudian juga infrastruktur juga masih terbatas. Nah, kalau mengandalkan hanya APBD sesuai dengan fungsi daripada DPRD adalah legislatif, budgeting, ya kemudian controlling, pengawasan, kita bisa mengawal ini. Karena wali kota dan wakil wali kota punya visi misi. Visi misi itu dituangkan dalam program, dalam kegiatan, kita yang akan memfasilitasi untuk mengetok anggarannya. Tetapi program dan anggaran ini apakah menjawab kemiskinan, menjawab pengangguran, menjawab juga masalah pertumbuhan ekonomi, inilah yang harus kita secara chemistry berjalan sesuai dengan bersinergi dengan eksekutif, yudikatif, dan juga legislatif. Inilah yang ingin saya sumbangkan dengan pengalaman saya 34 tahun. Saya masih agak penasaran sedikit sih, Pak. Apa sih sebenarnya tujuan Bapak itu? Ending-endingnya itu sebenarnya apa sih? Apakah memang orang bilang tuh saya harus menjadi sesuatu atau gimana? Itu sebenarnya gimana sih, Pak? Iya kan, masa jabatan anggota DPRD Kota Palembang itu kan 5 tahun. Dalam 5 tahun ini saya ingin mengaktualisasikan, kemudian memberikan sentuhan-sentuhan kepada pemerintah dengan modal pengalaman saya yang 34 tahun. Sebenarnya pemerintah, DPR, pengusaha tujuannya kan bagus, kesejahteraan masyarakat. Nah, apakah program visi misinya nanti Bapak Wali Kota ini yang disahkan oleh DPRD itu menjawab pertanyaan permasalahan? Itulah yang saya akan koreksi jika saya duduk di DPRD Kota Palembang. Dan
hidup saya akan saya wakafkan untuk ekonomi. Saya sudah cukup, syukur alhamdulillah. Putri 3 sudah mandiri, punya pekerjaan masing-masing, bahkan cucu saya sudah 6,5, ya kan? 6,5. Nah, saya hidup di alhamdulillah rumah cukup megah dari pemberi Allah Subhanahu wa taala ini, hanya berdua saya. Jadi mengapa lagi? Kata Pak Ustadz, khairun nas anfa'uhum linnas, saya ingin mengabdikan, saya ingin wakafkan kepada masyarakat Kota Palembang ide-ide pemikiran minimal. Kata Pak Ustadz, ada dulu burung pipit, kemudian menetesi Nabi Ibrahim di Ka'bah, ya, sehingga Nabi Ibrahim tidak merasa kepanasan dengan panasnya api karena ada burung pipit yang menetesi kepalanya. Paling tidak permana menjadi burung pipit itu yang berada di lingkungan DPRD Kota Palembang. Itulah barangkali yang ingin saya wakafkan tenaga pikiran saya di DPRD itu. Oke, Pak Permana, terima kasih banyak. Sukses 2024. Terima kasih Bung Aan. Kejutan mudah-mudahan dijabah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mentari terbenam, beri semangat untuk jiwaku, beri kicauan